Universitas Airlangga, Surabaya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu dari lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, yang kami cintai, yang kami banggakan, Bapak Ibu dari 5 Vaskes, yaitu dari Rumah Sakit Umum Daerah Ndelopo, kemudian dari Puskesmas Gemarang, Puskesmas Kare, Puskesmas Balirejo, dan Puskesmas Dagangan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi, mengikuti kegiatan pertemuan kita kali ini, yaitu untuk persiapan workshop KIC, Quality Improvement Kolaborasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita ya di Kabupaten Madiun untuk menurunkan angka kematian ibu, juga angka kematian bayi, di mana cakupan kita, kematian kita pada tahun 2022 ke 2003 2004 untuk kematian ibu memang ada peningkatan, yaitu tahun 2024 kita ada 11, tahun 2023 ada 10, dan untuk semester 1 ini kita sudah ada 2 kasus kematian ibu. Sedangkan untuk kematian bayi sendiri tahun 2023 kita ada 71 kasus, 2024 ada 65, dan sampai hari ini 2025 kita sudah punya tabungan 36. Jadi ini merupakan PR kita bersama ya, dan salah satunya kita berkoordinasi dengan tim KIC yang dari Provinsi Jawa Timur. Kita berusaha, berupaya untuk peningkatan kualitas layanan mutu ya. Dan memang ini pun juga barang baru bagi kami yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, sehingga nanti kami harapkan kita bersama-sama untuk belajar, mengikuti tahapan-tahapannya ya, dan kebetulan di sini Bu Wahyu luar biasa, nanti kita bisa belajar bersama. Jadi apapun yang tidak kita pahami nanti kita bisa sharing, dan hari ini merupakan langkah pra-workshop sebelum workshop nanti tanggal 30 sampai tanggal 31. Ya. Jadi mohon berkenan kepada Bu Wahyu untuk bisa membimbing kami beberapa hal yang terkait untuk persiapan untuk kelancaran pelaksanaan GIC di Kabupaten Madiun. Mungkin itu Bu Wahyu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung Bu Wahyu nggih. Nggih. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas di sana? Jelas, nggih? Baik. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada perkenalan ya. Mohon izin saya belum bisa hadir offline, tapi nanti kita akan ketemu secara offline-nya tanggal 30 dan 31 di Kabupaten Madiun. Jadi memang kenapa kok di Kabupaten Madiun begitu ya. Jadi kemarin kebetulan kami juga diundang dari Kementerian Kesehatan mengadakan kegiatan QI kolaboratif ini di Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk saat ini memang untuk QI ini menjadi salah satu program Kementerian Kesehatan yang sampai saat ini memang belum diimplementasikan di semua provinsi, begitu ya. Jadi provinsi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini adalah dari DKI Jakarta, kemudian ada dari Banten, kemudian di Jawa Timur, kemudian ini dari pusat atau Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan juga di NTT. Kemudian kemarin pengembangan juga di Provinsi Jawa Barat dan berikutnya akan diimplementasikan juga di Provinsi Jawa Tengah. Jadi insya Allah untuk di Pulau Jawa semuanya nanti akan melakukan kegiatan QIC ini. Kenapa kok kegiatan QIC ini dilakukan? Karena memang kematian ibu didominasi oleh provinsi yang sudah saya sampaikan tadi begitu.
Dan untuk Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah merupakan salah satu provinsi yang sudah established ya, maksudnya sudah melakukan. Jadi sebelumnya di tahun 2023-2024, Provinsi Jawa Timur sudah mengawali kegiatan QIC ini bersama dengan momentum dengan pendanaan dari USAID waktu itu, yaitu di 4 kabupaten, Bapak Ibu sekalian, yaitu di Kabupaten Jember, kemudian Jombang, Sidoarjo, dan Pasuruan, begitu ya. Kemudian di akhir tahun 2024, kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi melakukan perluasan ke 5 kabupaten baru. Salah satunya adalah Kabupaten Madiun. Selain Kabupaten Madiun, sudah ada Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Kediri. Alhamdulillah untuk 4 kabupaten tersebut sudah melakukan kegiatan basic skill dan tinggal dari Kabupaten Madiun memang yang belum melakukan basic skill. Insya Allah nanti akan kita lakukan di tanggal 30 dan 31. Nah, untuk kegiatan basic skill itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bagi Fasiankes saya rasa bukan hal yang baru. Sebenarnya untuk bagian mutu itu hal yang sudah biasa untuk dilakukan begitu ya. Tapi memang kita perlu mengingatkan kembali khususnya nanti terkait dengan bagaimana implementasi dengan QIC itu sendiri. Lah, izin Bapak Ibu sekalian untuk di sesi awal ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan QIC ya sebagai pengantar saja begitu. Karena khawatirnya nanti masih ada bertanya-tanya gitu ya. Nanti ngapain aja gitu ya. Nanti juga akan saya sampaikan terkait dengan rundown kegiatan ya. Jadi nanti bisa sebagai wacana Bapak Ibu sekalian pada saat kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian nanti di sesi berikutnya ada penjelasan terkait dengan QA platform dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Mohon maaf ini masih judulnya Kediri ya, tadi belum saya edit. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk QIC ini kenapa kok kita lakukan? Karena memang untuk tujuan utamanya adalah untuk menurunkan AKI dan AKB. Jadi ini adalah data terakhir yang saya terima dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ya. Jadi untuk angka 183 itu adalah per bulan Juni, bulan kemarin begitu ya. Kalau yang angka yang 2024 ini memang sudah 1 tahun. Kalau yang untuk sebelahnya ini adalah untuk setengah tahun. Memang harapan kita sih terus menurun ya Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita lihat di sini, untuk Kabupaten Madiun sendiri sih sebenarnya tidak termasuk dalam kategori 10 besar, 5 besar tidak ya. Jadi kalau untuk di tahun ini alhamdulillah masih segini gitu ya. Tapi ini adalah data dari MPDN gitu ya. Ada beberapa data yang mungkin belum dimasukkan bisa saja begitu. Lah, tapi harapan kita memang posisi dari Kabupaten Madiun ini tetap berada di bawah. Jadi kalau kita sekolah kita berlomba-lomba menjadi ranking yang atas gitu ya. Tapi kalau untuk yang saat ini untuk kematian AKI dan AKB harapannya kita malah rankingnya yang jauh dari atas gitu ya. Itu harapan kita. Jadi memang itu adalah harapan kita semua. Jadi untuk Kabupaten Madiun kemarin kenapa kok ikut Bu Wahyul? Bukan karena AKI dan AKB-nya tinggi sebenarnya, tetapi lebih cenderung ke komitmen. Jadi untuk perluasan 5 kabupaten kemarin yang paling penting adalah komitmen Bapak Ibu sekalian. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun ini kemarin berkomitmen untuk bisa menurunkan AKI dan AKB walaupun AKI dan AKB-nya tidak masuk dalam kategori yang tinggi begitu ya, tetapi ingin turut serta agar AKI dan AKB-nya itu tidak naik. Kalau kita lihat di tahun sebelumnya untuk Kabupaten Madiun posisinya di tengah-tengah sini, Bapak Ibu sekalian. Lah harapannya nanti sih Kabupaten Madiun tetap posisinya di bawah ya, jadi lebih turun lagi begitu. Kalau sebelumnya di tengah, mungkin kita tujuan akhirnya atau target akhirnya itu harapannya di bawah. Nah, tadi sudah ada penjelasan sebelumnya terkait dengan AKB. Lah, ini untuk AKB ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau tadi angka kematian ibunya sudah lumayan turun drastis, tapi kalau untuk angka kematian bayinya di Provinsi Jawa Timur ini belum menunjukkan hasil yang signifikan ya Bapak Ibu. Jadi data dari aplikasi MPDN ini masih kita dapatkan 1.786 begitu ya. Jadi kalau kita di tahun kemarin itu 3.940 bayi yang meninggal, di pertengahan tahun ini sudah 1.786. Jadi agak mengkhawatirkan memang yang untuk bayi ini begitu ya. Dan untuk Kabupaten Madiun kalau kita lihat sini ya. Jadi untuk kontribusi AKB-nya memang tidak
signifikan begitu ya. Lah harapannya sih memang nanti di tahun ini pun tidak signifikan, tapi tadi juga mulai agak ragu begitu ya terkait dengan AKB. Karena untuk kematian bayi ini memang sebelumnya didominasi oleh asfiksi, Bapak Ibu sekalian. Cuma sekarang masalahnya juga ketika asfiksi ini bisa kita tangani, maka kita juga harus antisipasi setelah asfiksi tertangani, masalahnya adalah infeksi. Nah, itu juga harus kita antisipasi. Jadi untuk masalah AKID dan AKB ini masih didominasi dengan BPLR, kemudian asfiksi, dan nanti kemungkinan juga bisa mengarah ke infeksi. Karena kemarin untuk nasional juga, untuk angka kematian bayi ini memang cenderung untuk naik begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat untuk kematian ibu dan kematian bayi untuk penyebabnya. Jadi untuk penyebabnya sendiri masih didominasi kalau untuk kematian ibu adalah hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan. Ya, kemudian untuk kematian bayi ya memang masih didominasi kematiannya terjadi pada masa neonatal. Kemudian untuk penyebabnya memang masih didominasi masalah gangguan pernafasan begitu. Dan untuk ibunya, kalau bayi itu banyak yang meninggal pada masa neonatal, yaitu kurang dari 29 hari atau 0 sampai 28 hari. Kalau untuk ibu, malah di Provinsi Jawa Timur ini cenderung pada masa nifasnya, yaitu lebih dari 60%. Jadi kalau kita dulu itu berbondong-bondong untuk fokus persalinan harus di vaskes gitu ya, dan harus di nakes gitu ya. Kenapa? Karena dulu kematian itu banyak terjadi pada saat persalinan. Nah, saat ini karena semua persalinan itu sudah hampir 100% di Fasiankes begitu ya, maka beralih nih malah kematian itu banyaknya terjadi itu pada masa nifas. Jadi setelah pulang dari Fasiankes banyak ibu-ibu itu yang meninggal begitu. Bahkan ada ibu itu yang meninggal pas di 42 hari gitu ya. Padahal kalau meninggalnya di 43 hari kan tidak masuk dalam AKI gitu ya. Kalau masuk di 42 hari masih masuk dalam AKI. Begitu. Jadi ini adalah penyebab. Jadi dari penyebab ini kemudian untuk QIC nanti atau quality improvement nanti kita akan fokus kepada 3 kasus ya Bapak Ibu sekalian, yaitu kasus perdarahan, kemudian kasus preeklamsi ya, dan kasus yang ketiga adalah asfiksia begitu. Jadi nanti mohon untuk bisa dikirimkan untuk menjadi peserta, yaitu satu bidang mutu. Kemudian yang kedua adalah PJ maternal, yang ketiga adalah PJ neonatal. Harapan kita begitu. Karena nanti selain kita juga akan melakukan quality improvement di maternal, kita juga akan melakukan quality improvement di neonatal. Bu Wahyul, bagaimana dengan kasus yang lain begitu ya? Karena sekarang kan juga ada beberapa kasus itu non obstetrik begitu ya. Nanti untuk konsep QIC ini bisa dilakukan di semua kasus, tapi memang untuk sementara kita fokus ke kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita sudah fokus ke 3 kasus tadi, insya Allah nanti paling tidak bisa menurunkan AKI itu sekitar minimal 50% ya. AKB pun minimal paling tidak sekitar 40-50%. Nah, untuk QIC ini, Bapak Ibu sekalian, memang untuk menjadi pionernya itu adalah rumah sakit ya. Jadi untuk QIC ini memang awalnya itu dirancang itu untuk rumah sakit atau Vaskes 2 dan Vaskes 3. Tapi QIC ini ada kata kolaboratifnya, jadi quality improvement kolaboratif. Jadi hasil pembelajaran kita sebelumnya kalau kita hanya melakukan perbaikan di Fasiankes tingkat 2 dan tingkat 3, tetapi untuk Fasiankesnya di level 1 atau primer itu tidak kita tata laksana juga, tidak kita lakukan perbaikan mutu juga, hasilnya itu kurang komprehensif Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di Kabupaten Madiun ini juga selain rumah sakit akan diundang juga dari pihak puskesmas. Jadi nanti akan saling berkolaborasi satu sama lain. Karena ada beberapa kasus itu yang di rumah sakit sudah dilakukan tata laksana dengan baik untuk kasus-kasus emergensi, tetapi ketika proses rujukan sebelum ke rumah sakit ternyata di situ terjadi keterlambatan. Nah, itu nanti juga kita perbaiki bersama sehingga di sini memang kita fokusnya adalah ke quality improvement kolaboratif. Nah, apa sih quality improvement itu? Jadi di quality improvement itu adalah kita nanti akan belajar membuat tujuan. Ya, tujuan atau target ya. Tapi sebelum kita membuat tujuan atau target, nanti Bapak Ibu sekalian akan kita jelaskan bagaimana cara membaca suatu data. Itu yang pertama.
Terus kemudian setelah kita bisa membaca suatu data, maka kita akan dapat menentukan masalah. Setelah kita dapat menentukan masalah, baru kita akan menentukan tujuan yang ada di sini. Makanya data itu menjadi hal yang penting untuk kita siapkan dalam 1 minggu ke depan. Karena tanpa data itu maka kita tidak akan bisa membuat tujuan. Karena kita tidak mengetahui masalahnya kita itu di mana, begitu ya. Jangan sampai nanti kita membuat target, misalnya saya ingin menurunkan apa namanya, angka kejadian asfiksi Bu Wahyul berapa persen gitu ya. Misalnya 5% gitu ya. Misalnya ini tujuan kita itu ingin menurunkan kejadian asfiksi 5%. Lah, ternyata masalah kita untuk asfiksi itu nggak sampai 5% malahan. Cuma 2% gitu ya. Lah itu kan nggak sesuai ya Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti kita akan apa namanya mendiskusikan kira-kira masalah di Fasiankes Bapak Ibu sekalian itu apa, sehingga tujuan nanti yang bisa kita buat atau kita susun itu apa gitu. Kemudian yang kedua adalah ukuran dan indikator ya. Jadi ukuran dan indikator ini nanti berupa data Bapak Ibu sekalian. Jadi data yang nanti akan mulai dikumpulkan itu adalah dimulai dari Januari 2024, di mana nanti data itu akan menjadi baseline data Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita nanti sudah mengimplementasikan QI, begitu ya, kita akan melihat data sebelum dan sesudahnya itu seperti apa. Begitu. Itu adalah ukuran dan indikator. Jadi kita sekarang itu kalau mau mengatakan bahwa oh saya sudah melakukan upaya gitu ya, maka kita harus membuktikan mana buktinya gitu ya. Oh ini sudah terjadi perubahan angka dan data sebelum dan setelah saya melakukan upaya tersebut. Itu yang nanti akan kita lakukan. Nah, kalau biasanya kita itu di mutu itu terkenal dengan solusi masalah. Nah, kalau di QIC ini adalah kita biasanya mengenal ide perubahan. Jadi ide perubahan itu ini sudah disiapkan oleh pusat Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dari Kementerian Kesehatan dan Momentum sudah memfasilitasi untuk diskusi para pakar untuk menentukan ide perubahan ini. Jadi ide perubahan ini sudah disiapkan. Tugas kita nanti setelah kita menentukan tujuan gitu ya, kemudian kita menganalisis masalah gitu ya, maka tugas kita yang berikutnya atau apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah uji coba ide perubahan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi PDSA yang ada di sini itu adalah uji coba yang kita akan lakukan. Jadi untuk ide perubahan ini harus kita uji cobakan dulu. Kalau uji cobanya sudah berhasil, sudah oke, kemudian baru kita akan implementasikan. Jadi kalau yang sebelumnya ketika kita membuat SOP itu langsung ditandatangani, langsung diimplementasikan, maka di QI ini tidak seperti itu konsepnya. Di QI ini konsepnya adalah kita akan melakukan uji coba dulu. Kalau misalnya sudah oke, sudah mampu kita implementasikan, maka baru kita implementasikan. Begitu. Jadi itu adalah konsep dari QI. Nah, untuk QIC atau Quality Improvement Kolaboratif ini memang kita mulai dari vaskes-vaskes ya Bapak Ibu sekalian. Lah kemarin juga ada pertanyaan yang bagus di Kabupaten Kediri. Kenapa kok kita juga tidak ada tata laksana di bidang sosial gitu ya? Sosial itu misalnya ekonomi, terus kemudian pendidikan ibu yang masih rendah begitu ya. Itu kan juga masuk dalam salah satu penyebab AK dan AKB begitu ya. Memang betul itu juga masuk dalam kategori aspek atau faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya AKI dan AKB, Bapak Ibu sekalian. Tapi hal tersebut itu sulit untuk kita kontrol, gitu ya. Makanya untuk di QIC ini fokus kita adalah untuk mengontrol hal-hal yang berhubungan atau yang menyebabkan AKI dan AKB yaitu di Fasiankes. Gitu. Jadi kalau Fasiankesnya di sini kualitasnya bagus, maka untuk hal-hal yang lain, sosial dan sebagainya itu nanti juga akan kita lakukan upaya. Tetapi secara umum sih tidak bisa kita kontrol sepenuhnya begitu ya. Misalnya ibu berpendidikan rendah misalnya. Upaya yang bisa kita lakukan yaitu kita melakukan penyuluhan ya, konseling gitu ya. Apakah bisa kita dengan membiayai mereka untuk sekolah lebih lanjut? Kan tidak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi upaya-upaya yang lain itu tetap kita lakukan, tetapi nanti dalam 2 hari ke depan pada saat kita basic skill itu fokus kita adalah di upaya yang bisa kita kontrol yaitu di fasilitas layanan kesehatan.
Kalau fasilitas layanan kesehatan ini sudah oke, Bapak Ibu sekalian, maka nanti akan memunculkan indikator-indikator dan data-data yang sudah oke juga. Dan data ini akan masuk ke dinas kabupaten kota masing-masing. Dan itu juga nanti akan mendapatkan hasil yang oke juga, yang bagus juga gitu ya. Ketika kabupaten kota ini bagus, maka dapat juga berkontribusi pada capaian tingkat provinsi gitu ya. Ketika capaian tingkat provinsi itu bagus, maka juga akan berdampak pada tingkat nasional. Itulah mengapa kita harus kolaboratif, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang berperan penuh dalam QI ini memang adalah Fasiankes, ya rumah sakit dan puskesmas. Memang saat ini kita masih melatih Fasiankesnya ini rumah sakit dan puskesmas dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Walaupun level pertama itu untuk Fasiankes itu ada juga klinik, ada juga TPMB, dokter praktek mandiri, tapi saat ini memang kita fokus milik pemerintah terlebih dahulu begitu. Kalaupun misalnya ada swasta yang terlibat boleh, tapi kita prioritaskan untuk rumah sakit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti berkontribusi di paling awal di sini ya. Bu Wahyu terus Dinas Kesehatan nanti perannya apa begitu ya? Perannya adalah mengarahkan dan memantau Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti setelah kegiatan tanggal 30 dan 31 itu kita juga ada kegiatan coaching. Jadi setelah kegiatan tanggal 30 31 Bapak Ibu sekalian akan menguji cobakan di Fasiankes Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa namanya setelah itu kita akan melakukan belajar bersama dengan coaching gitu. Itu nanti tahapan-tahapannya yang melaksanakan yang tahu detailnya seperti apa itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Madionnya. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu sekalian tanggal 30 31 itu juga akan diajarkan terkait dengan bundle of care. Ya, bundle of care ini adalah paket ya, paket ide perubahan yang nanti akan kita implementasikan. Akan kita uji cobakan dulu, kemudian baru kita implementasikan. Jadi, mulai dari prakehamilan sampai postpartum itu apa saja sih yang akan kita lakukan untuk menurunkan AKI yang disebabkan oleh perdarahan gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti akan diuji cobakan dulu. Kalau uji cobanya sudah oke dan bisa kita implementasikan, baru diimplementasikan. Ya, dimulai dari tata laksana anemia secara agresif, identifikasi penyakit infeksi kronis, tata laksana anemia secara agresif, screening akreta pada kasus-kasus BSC, ya, bekas seksio sesarea, screening admisi resiko perdarahan, dan sebagainya. Lah, Bu Wahil nanti peran puskesmas sama rumah sakit yang mana? Nanti ini kita akan pilah mana yang bisa dilakukan di puskesmas, mana yang bisa dilakukan di rumah sakit. Lah, dari bundle of care ini kemudian nanti akan dijelaskan lebih detail terkait dengan diagram drivers. Nah, diagram drivers ini lebih detail daripada bundle of care tadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di diagram drivers ini nanti di sini akan dijelaskan tujuannya kita apa. Jadi tujuan yang Bapak Ibu nanti akan tentukan itu ada di bagian sini, di tujuan dari diagram drivers ini. Lah, ini sudah dibuatkan oleh nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini asal muasalnya dari mana, tidak perlu. Jadi kita untuk diagram drivers ini yang paling penting itu adalah pada change solution dan pada measurement yang ada di sini. Nah, kegiatan hari ini kita fokus di measurement ini. Jadi data-data yang ada di diagram drivers ini kita butuhkan untuk menjadi indikator keberhasilan kita nanti. Ya, untuk saat ini data yang kita masukkan adalah data baseline-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti hari ini Bapak Ibu sekalian akan mengenal QA platform, mengisi data-data yang diperlukan apa, yaitu data-data yang menjadi indikator keberhasilan kita nanti. Nah, sedangkan change solution ini adalah ide perubahan. Jadi ini adalah nanti yang akan diuji cobakan di Bapak Ibu sekalian, di Fasiankes Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kita fokus ke dua hal ini saja. Tapi saat ini kita fokus ke yang sisi paling kanan, gitu ya, yaitu data. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini adalah diagram drivers untuk perdarahan ya. Seperti ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada saat tanggal 30 dan 31. Terus kemudian ini adalah bundle of care dari preeklamsi, Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi untuk perdarahan kalau ini adalah preeklamsi.
Terus kemudian ini adalah diagram drivers untuk preeklamsi ya. Di sini ada data-data yang diperlukan. Kemudian di sini adalah ide perubahannya. Kalau untuk data-data yang diperlukan ini, Wahyu nanti ada yang datanya sudah ready, ada yang belum. Gimana? Kalau hari ini mungkin kita fokus data yang sudah ready dulu aja, silakan bisa dimasukkan. Kalau misalnya data yang belum, silakan nanti bisa diisi di waktu yang lain ya. Tapi mohon jangan mengisinya pada saat tanggal 30 dan 31. Karena 30 dan 31 itu datanya sudah kita pakai begitu ya. Jadi bukan lagi kita mengisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi datanya sudah ready untuk kita eh, pakai begitu. Ini juga sama diagram drivers untuk preeklamsi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang perlu kita perhatikan di ide perubahan dan data-data yang dibutuhkan yang nanti juga akan dimasukkan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bundle of care dari asfiksia ya. Kemudian ini adalah diagram drivers untuk asfiksia. Ini tidak saya jelaskan detail. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan detail oleh dokter spesialis anak dan dokter obgyn pada tanggal 31 dan tanggal 30 gitu. Ini banyak sekali ya. Nah, ini adalah penjelasan awal Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berikutnya akan menjelaskan terkait dengan rundown kegiatan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi biar Bapak Ibu sekalian juga ada gambaran nanti 2 hari itu ngapain aja gitu ya. Jadi biar kita enak dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menyiapkan. Jadi untuk hari pertama, hari kedua, Bapak Ibu sekalian, kita usahakan on time ya. Kalau bisa sih jam 8 sudah kita mulai begitu. Jadi nanti mohon untuk kehadirannya bisa disesuaikan, namun harapan kita sih bisa on time pukul 8. Kalaupun misalnya kita agak telat sedikit, jangan terlalu molor seperti hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya mulainya kita molor, maka pulangnya pun kita akan semakin sore begitu. Karena kalau misalnya kita nggak molor pun, mungkin kita pulangnya pasti lebih dari jam 3. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mulainya molor gitu ya. Jadi kita rencanakan jam 8 sudah bisa kita mulai. Terus kita akan mulai dengan persepsi quality improvement itu saya. Kemudian konsep quality improvement itu saya, kemudian kita lanjutkan sesi diskusi, kemudian dilanjutkan dengan langkah 1, yaitu kita akan melakukan langkah pertama, identifikasi masalah, membentuk tim, dan menyusun tujuan. Ya, kemudian dilanjutkan diskusi, jam 10.30 kita akan praktek. Nah, praktek ini nanti kita yang perlu kita siapkan adalah satu, semuanya harus membawa laptop. Minimal satu vaskes, satu laptop, minimal ya. Kemudian jangan lupa bawa charger ya. Bawa charger ya Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin di Rumah Sakit Kediri ada yang bawa laptop tapi lupa nggak bawa charger lah. Itu kan susah ya. Nanti tidak bisa kita pakai juga laptopnya gitu. Jadi jangan lupa bawa laptop dan chargernya. Minimal satu pasienkes, satu laptop. Dan laptopnya itu kalau bisa juga sudah terlogin alamat email yang bisa mengakses QI platform. Karena di Kabupaten Bojonegoro kemarin ada Fasiankes itu yang ternyata belum mengisi QI platformnya begitu. Nah, ketika belum mengisi QI platformnya otomatis tidak bisa praktek Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi itu nanti akan menjadi hambatan dari peserta ketika belum memasukkan data di QI platform. Nanti QI platformnya seperti apa? Nanti ada penjelasan dari IT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Jadi di sini nanti kita akan praktek menggunakan laptop dan data di QI platform. Kemudian akan dilanjutkan presentasi. Setelah presentasi kemudian isoma. Setelah isoma kemudian ada materi dari dokter spesialis anak yang menjelaskan terkait dengan bundle of care dan diagram drivers untuk asfiksia. Ya, kurang lebih 1 jam. Setelah itu, kita lanjutkan materi berikutnya adalah tools ide perubahan. Kemudian kita lanjutkan langkah kedua. Sebenarnya harusnya setelah dokter anak ini dilanjutkan dokter spesialis obstetri ginekologi ya atau obgyn ya Bapak Ibu sekalian. Tapi beliau berhalangan hadir pada hari tersebut sehingga kita undur di hari kedua untuk dokter obgynnya. Jadi akhirnya untuk di hari kedua setelah dokter anak saya lanjutkan dengan langkah kedua ya. Di langkah kedua ini akan saya paparkan terlebih dahulu materinya seperti apa, kemudian nanti akan praktek untuk langkah kedua. Untuk praktek di langkah kedua ini nanti kita menggunakan lembar ya, lembar kertas besar seperti flip chart yang biasanya kita gunakan untuk
penyuluhan, terus kemudian kita menggunakan spidol, Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon untuk tempat duduknya satu fasiankes itu kalau bisa satu meja ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pencar-pencar ya. Jadi nanti yang datang duluan silakan juga ngejipkan untuk tempat duduk teman-temannya. Karena nanti satu fasiankes itu harus saling berkoordinasi satu sama lain. Jadi duduknya tidak boleh berjauhan ya dalam satu fasiankes. Nah, kalau sudah praktek kemudian kita lanjutkan ke hari kedua. Jadi kurang lebih untuk hari pertama kita selesainya sekitar maksimal pukul 16 ya. Kalau misalnya bisa lebih cepat ya boleh pulang sebelum pukul 14. Tapi saya tidak pukul 16. Tapi saya tidak menjanjikan kalau apa namanya kurang dari pukul 15 begitu. Kemudian untuk hari kedua ini akan diawali oleh materi dari Dr. Ardian ya terkait dengan bundle of care dan diagram drivers untuk preeklamsi. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dr. Hood terkait dengan bundle of care dan diagram drivers dari HPP. Ya, kemudian nanti akan dilanjutkan presentasi dari hasil mengerjakan tugas yang di hari pertama. Ya, jadi hari pertama tadi kan ada penugasan ya yang belum sempat kita presentasikan. Nah, presentasinya itu setelah mendapatkan materi dari spesialis objin, begitu ya. Nanti kemungkinan bisa memperbaiki jika ada yang belum cocok ya pada saat kemarin kita mengerjakan. Masih boleh diperbaiki di sini. Tapi kalau misalnya masih perlu kita perbaiki, ada kemungkinan waktunya akan molor gitu ya. Jadi sementara estimasinya seperti ini. Kemudian pukul 10 itu adalah terkait dengan apa namanya presentasi. Terus kemudian pukul 10.45 ini langkah ketiga. Kemudian setelah langkah 3 dilanjutkan praktek. Setelah praktek kemudian isoma, setelah isoma adalah presentasi. Ya, setelah itu baru langkah 4. Lah ini saya masih nanti mungkin membutuhkan konfirmasi lebih lanjut. Mohon izin Bu Ismia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Saya masih konfirmasi ke Bu Cici, apakah Bu Cici jadi memberikan materi begitu ya. Kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi sih ingin juga memberikan materi di eh, Kabupaten Madiun, karena kemarin kita dari Provinsi Jawa Barat ada informasi penting yang akan disampaikan. Tapi saya kurang tahu pasti apakah disampaikan pada tanggal 31 atau bagaimana begitu. Nanti akan kita konfirmasi lebih lanjut. Setelah itu kemudian RTL, kemudian ada post-test dan penutup. Jadi kita rencanakan penutupannya sih untuk acara bisa kita selesaikan pukul 15.30 ya Bapak Ibu sekalian. Ini jika on time. Jadi mohon nanti untuk hari kedua ini on time karena kemarin Dokter Adrian ini juga pagi di Kabupaten Kediri sudah hadir pukul 7.30 karena peserta ingin lebih pagi gitu ya. Ternyata pesertanya baru hadir pukul 8 kurang 5 menit. Jadi beliau menunggu sekitar 25 menit begitu. Jadi mohon untuk bisa on time juga untuk hari kedua jam 8 sudah harus ready di ruangan begitu. Nah, nanti juga akan disiapkan link penugasan Bapak Ibu sekalian. Jadi, bentar ini saya buka dulu. Kok belum ada ya? Waduh, Bu Wahyu belum-belum kok sudah ngomongin penugasan gitu ya. Ini sebagai pengenalan aja Bapak Ibu sekalian. Jadi biar nanti tidak kaget ya. Jadi nanti di grup ya akan di-share link penugasan dari Dinas Kesehatan. Jadi nanti akan dibuatkan oleh Dinas Kesehatan gitu. Jadi di penugasan ini nanti setiap vaskes ada satu PPT. Ya, selama 2 hari itu nanti Fasiankes akan mengerjakan di PPT yang sudah saya sediakan. Ya, jadi PPT ini tidak perlu di-download. Kalau misalnya mau mengerjakan silakan langsung mengerjakan di link yang sudah disiapkan saja. Karena nanti itu akan memudahkan kami ketika kita mau mengecek hasil pengerjaan tugas Bapak Ibu sekalian, begitu. Silahkan dituliskan nama kelompoknya ini dari rumah sakit dan puskesmas mana, gitu ya. Nama anggota kelompoknya siapa, ini nanti bisa dicicil sebelum kegiatan berlangsung. Terus kemudian tim QI di rumah sakit atau puskesmas ini mohon nanti ditempel hasil screenshot SK tim mutu yang sudah ada. Ya, jadi nanti silakan disiapkan juga SK tim mutu dari rumah sakit atau puskesmas yang sudah ada dulu. Silakan di screenshot kemudian ditempel di sini. Ya, jadi nanti
bisa dicicil ya untuk ini ya. Jadi ini bisa sudah mulai disiapkan. Kemudian terkait dengan review data ini sebenarnya juga sudah dicicil. Kalau misalnya QA platformnya itu sudah diisi lengkap, kemudian bisa menampilkan data ini. Data ini buat sendiri atau gimana Bu Wahyul? Data ini tidak buat sendiri. Data ini sudah ada di QA platform. Bapak Ibu sekalian tinggal copy paste dari QA platform ke sini. Tapi syaratnya satu, harus diisi dulu tabel-tabelnya. Kalau tabelnya tidak diisi, maka grafiknya ini pun tidak akan bisa keluar begitu. Jadi rancat ini akan keluar gambarnya seperti ini ketika tabelnya Bapak Ibu sekalian isi. Begitu. Nah, itu tinggal di copy pastekan ke sini, kemudian selanjutnya kita akan praktek untuk mereview data kita ya. Kemudian ini sudah saya siapkan ya, rancatnya HPP, hasil reviewnya bagaimana. Jadi tinggal di copy pastekan di sini. Kemudian pada saat praktek membuat tujuan QIC itu juga sudah saya siapkan kata-katanya di sini. Nanti tinggal kita isi angka-angkanya. Lah, angka-angka ini nanti kita dapatkan dari hasil QA platform yang Bapak Ibu sekalian isi. Ya, nanti akan kita kerjakan pada tanggal 30 untuk ini. Gitu ya, ini sudah saya siapkan. Kemudian identifikasi penyebab masalah. Ini nanti kita akan membuat kertas ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengerjakan di kertas yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Madiun ya. Nanti tinggal difoto terus kemudian ditempelkan di sini. Ya, jadi semua kegiatan tugas kita akan kita kerjakan secara online. Nah, kemudian di akhir kita akan membuat PDSA-nya, tapi untuk tanggal 30 dan 31 kita cuma sampai plan saja yang kita buat. Ya, jadi ini contoh plannya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, sampai sini apakah ada yang perlu diklarifikasi atau bagaimana? Sudah pusing atau belum pusing ya ini ya? Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kami persilakan. Sebelum kita Monggo. lanjut ke QA platform. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan data ini diambil dari data capaian di Vaskes atau PWS Ibu. Iya, Terima kasih. baik-baik. Terima kasih. Jadi untuk data ini diambil di Vaskesnya saja ya, Ibu-Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kemarin juga ada pertanyaan di Kabupaten Kediri, Bu Wahyul ini untuk kejadian perdarahan ini, perdarahan di puskesmas atau di wilayah binaan gitu ya. Kan beda ya, kalau di wilayah binaan kan berarti yang dirujuk ke rumah sakit itu juga masuk ke data Ibu-Ibu sekalian gitu ya. Lah, yang dimasukkan adalah yang di puskesmas saja, Ibu. Ya, karena yang perdarahan yang ada di rumah sakit itu sudah akan dimasukkan oleh rumah sakit. Begitu nggih. Jadi kita fokusnya ke Fasiankes gitu. Karena memang perbaikan-perbaikan kita nanti itu memang lebih fokus ke Fasiankesnya. Begitu nggih. Nggih. Monggo, ada lagi? Mungkin, bisa jelaskan lagi Ibu Wahyu. Jadi itu data untuk puskesmas itu hanya yang dilayani di puskesmas nggih ya, tidak termasuk yang di Betul. Polindes atau di Pustu ngaten nggih. Nggih, Ya, nggih, berarti nggih. khusus yang dilayani di puskesmasnya masing-masing. Begitu juga dengan yang rumah sakit. Nggih. Ada lagi untuk data kita ambil dari Januari sampai Desember 2024 nggih Bu Wahyu. Januari 2024 sampai Juni ya 2025 ini. Januari 2024 sampai Juni 2025. Kalau misalnya datanya belum ready, dimasukkan yang ready dulu ya, Ya. Bapak Ibu sekalian. Kalau pelayanan itu saya kira kan bisa dilihat dari rekam medis nggih. Heeh, nggih toh. Kalau di puskesmas kan bisa dari eling itu ya Mas Mas Hadi nggih, bisa dari eling. Kalau dari puskesmas lho nggih. Kemudian kalau di rumah sakit biasanya enggak, enggak, puskesmas, pelayanan puskesmas. Jadi tidak yang di Ponet saja, tapi di puskesmas. Nggih. Ah,
Oke, gini, untuk perdarahan itu kalau dia masuknya di Ponet enggak apa-apa, tapi kalau memang dia ada, ya, kalau Ponet otomatis, kalau otomatis masuk puskesmas langsung di Ponet, nggih. Ya berarti itu enggak apa-apa. Intinya Ponet sama puskesmas itu kan jadi satu, nggih. Ya, jadi satu. Jadi itu adalah data yang di puskesmas tersebut baik melalui yang dilayani di poli puskesmasnya, di UGD-nya ataupun di Ponetnya. Begitu juga dengan yang di rumah sakit Bu Ayul. Nggih. Di rumah sakit juga begitu. Yang dilayani di UGD, di Poli, di Ponek, di Peri, di apa nih? Ponek di kamar Ruang bersalin. bersalin, betul. Itu Ruang nggih. nifas Itu nggih, jadi ruang nifas baik sama yang NICU mungkin. nggih, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Ngaten nggih. Ada lagi? Atau ini Bu Ismia, Bu Iva mungkin mau menambahkan dulu sebelum kita ke QA platformnya, jadi biar ada gambaran utuh begitu. Mungkin gini aja Bu Wahyu, kita Nggih. kita sharekan untuk KI Nggih, plafonnya nggih. dari Mungkin situ itu nanti dulu. dari situ nanti kita akan tahu data-data yang perlu diperlukan. Kemudian teman-teman kalau ada kesulitan nanti kita sampaikan. Makanya Bu Nggih, Wahyu. nggih, Kan nggih, untuk nggih. DO-nya kan insya Allah kemarin sudah di-share oleh Bu Wahyu, nggih. Sudah Nggih. di-download ataupun sudah dibaca. Monggo untuk linknya KI plafon Mas Hadi, monggo. Kemarin sudah di-share belum? Ya, di-share aja di grup untuk KI plafonnya, nggih. Nanti biar Mas Hadi menerangkan untuk cara masuknya ke Nggih. akun masing-masing. Nah, iki Nggih, mungkin harus itu Mas dulu Bu Hadi ini Ismia. yang paham. Aku wis belas gak ngerti. Sekarang aja. Nggih Nggih, bisa Bu. monggo. Nggih. Nggih, nggih. Nanti bisa di-download di masing-masing nggih di grup. Insya Allah kemarin sudah disiapkan per vaskesnya masing-masing. Jadi nanti bisa melihat vaskesnya masing-masing dan nanti bisa Mas Hadi sekaligus bisa melihat setaranya buka dari awal nggih. Linknya nggih. Bapak Ibu semua bisa lihat di grup. Semua peserta di sini sudah gabung di grupnya. Baru di beberapa kemarin ada yang bergabung. Insya Allah kan sudah masing perwakilan sudah ada semua. Sudah ada yang bisa masuk untuk linknya.
Sudah. Monggo. Apa sudah bisa masuk semua? Kuat. Anu. MR. Bisa. Ada di atas kan ada tahunnya tuh. Ketika kayak gitu. Itu dari 4. Bisa. Iya. Keluar. Ini ya, laporan ada dashboardnya, ada Seumpamanya dia persalinan terjadi partes lama atau gimana nggih. Jadi kemudian di puskesmas belum sampai persalinan, kemudian persalinannya dirujuk di rumah sakit. Itu nanti ikut persalinan rumah sakit nggih. Nggih, persalinan rumah sakit, betul. Nggih, itu. Jadi persalinan yang betul-betul dilayani di pondetnya masing-masing nggih. Kemudian kalau nanti persalinannya mungkin untuk rumah sakit, nggih. Kalau persalinan gemeli, kalau caranya sama berarti kan dihitungnya 1. Kalau persalinan 1, terus untuk caranya kan juga 1. Tetapi kalau persalinannya ada yang spontan, ada yang EC, berarti nanti masing-masing ngaten, nggih. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit, Bu Ismia. Bisa saya tambahkan sedikit. Bapak Ibu sekalian berarti sudah bisa buka datanya masing-masing ya? Sudah bisa nggih? nggih. Sudah Bu. Sudah nggih. Lah ini mungkin dari data ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mungkin kita pojokkan dulu. Di sini ada indikator. Ya, indikator ini sebenarnya sama seperti definisi operasional yang sudah saya share ya Bapak Ibu sekalian. Jadi indikator ini bisa kita lihat dari sini juga. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan uterotonika pada kala 3 begitu ya. Maka data yang kita butuhkan adalah ibu bersalin yang mendapatkan uterotonika pada kala 3 dibagi ya jumlah ibu bersalin di puskesmas atau di rumah sakit ya. Jadi data ini yang diperlukan untuk bisa kita menentukan persentase yang ada di sini. Nah, untuk indikator ini juga tidak perlu kita otak-atik ya Bapak Ibu sekalian, karena pada indikator ini itu sudah ada rumusnya yang ada di sini. Jangan sampai nanti nggak sengaja ngotak-ngatik gitu ya, karena ada beberapa rumus itu yang salah gitu ya, mungkin tidak sengaja di otak-atik atau di apa namanya diedit atau apa begitu, sehingga nanti akan menyebabkan rumusnya ikut salah. Jadi kemarin ada juga dari Fasiankes itu yang mengatakan bahwa Yul data saya sudah benar, kok dirancatnya jadi salah gitu ya, karena merubah rumus yang ada di sini. Jadi mohon untuk yang ada di sini tidak perlu diedit ataupun di apapun ya. Kemudian database, nah database ini sama, ini juga tidak perlu diotak-atik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi database ini sebenarnya terkait dengan apa namanya data dan ini harusnya sih sudah langsung link yang ada di atas. Jadi tidak perlu diotak-atik juga untuk data ini. Kemudian terkait dengan info ini juga tidak perlu diotak-atik. Ini hanya penjelasan saja begitu terkait dengan data tersebut diperoleh dari mana. Kalau DO-nya lupa bisa lihatnya di info ini dan kemudian di indikator ini. Lah yang wajib Bapak Ibu isi, mungkin kita ke sini. Untuk rekap ini juga tidak perlu diisi. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ngerekap, tidak perlu menambah-nambahkan data, tidak perlu. Ini otomatis rekap ini akan terisi ketika Bapak Ibu sekalian mengisi data rutin.
Jadi yang Bapak Ibu isi adalah maternal data rutin ya yang ada di sini mulai tahun 2024 ya yang ada di sini. Terus kemudian maternal komplikasi ini juga 2024 ya di sini. Terus kemudian neonatal ya. Neonatal rutin ya, neonatal komplikasi. Ini saja yang diisi. Jadi yang diisi itu ada 4 sheet ya. Lah, kemudian di sini ada tulisannya dashboard. Dashboard ini juga tidak perlu diotak-atik. Ini secara otomatis. Jadi dashboard ini adalah tampilan rancat ya dari hasil data yang diinput Bapak Ibu sekalian. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ya tinggal copy paste tadi itu di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi di rancat ini. Ya, nanti ketika Bapak Ibu ngisi itu secara otomatis rancatnya ini juga membuat sendiri seperti apa ya. Jadi di sini ada dashboard preeklamsi, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian dashboard HPP ya akan muncul ketika Bapak Ibu sekalian isi. Jadi ketika isinya tidak ada atau tidak lengkap, maka ini tidak akan rancatnya ini tidak akan muncul. Begitu. Lah, nanti barangkali juga ada temuan Bu Wahyul, harusnya persentasenya sekian, tapi kok dirancat munculnya sekian. Nanti mohon konfirmasi di grup gitu ya. Nanti akan dibantu Mbak Aulia untuk bisa ngecek masalahnya di mana. Kadang itu masalahnya itu adalah di rumusnya ada yang tidak sengaja mengedit. Jadi akhirnya munculnya salah. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian di sini ada dashboard asfiksia. Jadi dashboardnya ini nanti akan terbentuk sendiri ketika Bapak Ibu sekalian sudah ngisi data. Begitu. Bu Iva, mungkin ada yang ditambahkan Bu Iva? Bu Iva ini dari Momentum, nanti juga sebagai fasilitator kegiatan kita di Kabupaten Madiun. Monggo Bu Iva. Matur nuwun Bu Wahyul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Madiun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa ya. Kabupaten Madiun ini sudah mulai mempersiapkan gitu. Tadi sudah disinggung terkait dengan KI platform. Karena KI ini kita belajar terkait sistem, maka datanya pun dibuat sudah tersistem. Makanya tadi dipesankan Bu Wahyul jangan mengotak-atik karena untuk yang rekap itu sudah by rumus. Jadi kalau penjenengan input sudah otomatis prosentasenya akan muncul. Monggo nanti direview kembali ketika yang sering terjadi adalah capaian direkap itu melebihi 100%. Itu yang sering terjadi di Vaskes. Maka kemudian apa yang harus dikonfirmasi datanya itu bisa dilihat tadi di Z-info atau di indikator. Kalau misalnya kelupaan gitu nggih. Lalu yang kedua terkait dengan KI platform, saya nitip pesan. Tadi saya lihat banyak email-email pribadi yang didaftarkan kepada PIC Data Dinas Kesehatan. Monggo nanti ditambahkan dengan alamat Gmail atau akun Vaskes masing-masing. Kembali lagi karena ini sistem. Khawatirnya jika ada yang dimutasi atau kemudian tidak lagi memegang kendali di mutu, kemudian tidak handover atau tertransfer ke penggantinya. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga ya penggantinya kebingungan gitu ya. Nah, itu pengalaman juga di beberapa Vaskes demikian. Lalu kemudian selain KI ini tersistem, karena KI adalah improvement, perbaikan, ini dilakukannya secara terus-menerus. Never ending process. Kapan ini selesainya? Tidak akan pernah selesai. Ada tidak ada Bu Wahyul, ada tidak ada saya, ada tidak ada nanti Bu Isma, tetap ini akan berlanjut dan dilakukan di masing-masing Vaskes. Karena ini untuk kepentingan terbaik Vaskes. Tadi, bagaimana kemudian terkait data misalnya, bagaimana kemudian kita jujur pada diri sendiri adanya masih seperti ini, di indikator atau variabel di KI platform belum ada yang bisa diinputkan, masih kosong, sementara ini tidak apa-apa. Tapi itu akan menjadi RTL panjenengan atau rencana tindak lanjut.
bahwa harus dipikirkan nanti sumber datanya diperoleh dari mana gitu. Dipikirkan pencatatannya seperti apa. Dipikirkan bagaimana linkage dengan ERM dan lain sebagainya gitu. Gitu nggih. Alurnya begitu. Jadi diawali dengan data gitu. Lalu kemudian ini KI ini terkait dengan keistiqomahan ya. Komitmen yang lumintu gitu yang makanya harus disepakati PIC-nya siapa begitu ya. Yang nanti akan mengawal ini secara konsisten karena terkait dengan proses tadi. Nah, dan apa yang panjenengan inputkan di QA platform itu merupakan data indikator proses yang akan panjenengan semua lakukan. Endingnya apa? Endingnya adalah berkontribusi tidak apa yang sudah dilakukan terhadap menurunnya atau meningkatnya kejadian maupun menurunnya dan meningkatnya kematian gitu. Sementara itu Bu Wayul yang bisa saya tambahkan, monggo jika ada yang perlu didiskusikan atau konfirmasi dipersilahkan. Nggih. Monggo, terima kasih Bu Iva. Monggo, Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang bingung terkait dengan tadi? Boleh dibuka-bukain dulu sheet-nya biar familiar dulu ya. Terus kemudian baru kemudian mengisi begitu. Jadi ini nggih Bu-ibu, jangan seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva, jangan bingung. Lah saya belum punya data ini, ya berarti ya sudah kosongi saja. Kemudian di situ untuk kolomnya nggih, tadi lupa kita sampaikan. Kolomnya kan dimulai dari 2022. Berarti panjenengan harus geser sampai ketemu yang 2024. Jangan merubah yang 2002 terus diganti nggih. Itu nanti juga akan merusak rumus. Jadi yang ada itu jangan diotak-otik. Jadi kalau panjenengan harus mengisikan di Januari 2024 berarti panjenengan harus mencari kolom yang Januari 2024. Nah, di sini nanti panjenengan mungkin bisa berbagi itu kan banyak nggih. Mungkin kan nanti bisa berbagi yang siapa ngisi kolom yang di database tadi, ada yang komplikasi, ada yang mungkin bisa berbagi begitu. Untuk di rumah sakit kan juga bisa begitu nggih. Jadi kenapa tadi ini untuk masih didaftarkan semua biar nanti panjenengan bisa tidak hanya salah satu yang mengisikan. Saya mohon untuk datanya ini data real untuk pelayanan panjenengan. Karena kita untuk bisa memperbaiki mutu pelayanan kita harus jujur dulu di datanya. Nggih. Kita harus jujur dulu di datanya. Di sini bukan lomba siapa yang baik, siapa yang tidak dicapai nggih, tapi kita akan sama-sama kita melihat potret di pelayanan kita masing-masing bagaimana hasil pelayanan kita, kemudian nanti kita analisa justru dengan kita menemukan kekurangan kita, maka kita akan bisa memperbaikinya. Kira-kira mengatakan nggih Bu Ayul? Nggih, betul. Jadi tidak perlu khawatir terkait data ya Bapak Ibu sekalian, karena data ini yang hanya bisa mengakses ya yang daftar saja, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memang tidak melihat baik atau buruknya ya, tetapi nanti memudahkan kita dalam mengukur diri kita sendiri gitu aja. Ya, jadi kami tidak membandingkan vaskes satu dengan vaskes yang lain untuk datanya kok. Jadi tidak perlu khawatir begitu. Semangat ya.
mungkin saat ini panjenengan kan bisa ngisi memahami dulu data yang dibutuhkan, kemudian yang sudah ada datanya bisa diisi, dicoba, nanti bisa tidak harus selesai pada hari ini, nanti bisa eh, diselesaikan di selanjutnya. Yang penting nanti pada saat tanggal 30 pengisian ini sudah selesai. Jadi pada penugasan nanti sudah datanya sudah bisa, analisanya nanti sudah kelihatan. Kita hari ini mencoba mengisinya saja nggih, biar ndang mulai. Nggih. Sudah paham semua cara ngisinya? Mas, second Mas. Wis mlebu. Coba diisi nggih, nanti biar dicek jaringan inceng. Kan sampean sini so inceng-inceng. Yang nomor 11, kemarin kan saya sudah mencoba merekap dari tahun 2024 sudah, tapi 2025 ternyata sampai 2025. Yang nomor 11 di maternal, jumlah ibu melahirkan di Vaskes yang dilakukan screening admisi. Keterangannya jumlah ibu melahirkan di rumah sakit yang dilakukan screening admisi HPP. Itu screening admisi HPP itu yang seperti apa, Bu? Untuk admisi ini rumah sakit itu biasanya sing tahu ya. Dilakukan kayak pengelompokan kayak gitu ya. Maksudku di screening. Jadi di screening risiko terjadi HPP ataupun terjadi PE kayak gitu. Kalau memang itu belum dilakukan nol dulu. Ya, dibuat nol. Kalau memang belum dilakukan, jadi ini nanti untuk screening admisi ini kita ada formnya. Jadi kita untuk men-screening tersebut HPP atau PE atau asfeksi itu ada formnya. Kalau memang belum dilakukan ya berarti nol. Ngaten nggih? Heeh. Ada lagi? Kayak kalau sementara kan kalau di Pusponet biasanya kan baru penapisan saja itu toh. Nah, iya teh. Nah, ini kan seharusnya di sini kita harus dilengkapi juga ada admisi HPP, admisi. Ya, nanti akan dijelaskan pada saat kita workshop. Jadi untuk data dasar ini adalah betul-betul data yang saat ini ada di tempat panjenengan. Ada lagi? Nah, Isber ayo tak boleh.
Mm-mm. Ya kabeh-kabeh. Ya cukup kok. Jadi belum dilakukan sosial tadi. Awalnya sembuh seron. Wis masing-masing fase sampai cengi siji-siji ngono. Sing sisa berarti kan udah bisa masuk. Semuanya sudah bisa nggih cara pengisiannya? Sudah. Bu Ayu, insya Allah teman-teman sudah bisa untuk pengisiannya. Nanti untuk kelengkapan data kan bisa sambil jalan sebelum tanggal 30 kan sudah fix. Nggih. Begitu aja nggih. Nggih, siap Bu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di grup ya. Nanti nggih. akan kami respon. Bu Iva juga boleh dimasukkan di grup bersama Mbak Aulia juga nanti bisa dimasukkan di grup. Jadi biar bisa saling membantu jika ada pertanyaan boleh. Terus mohon nanti mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun juga menyiapkan link materi dan penugasan begitu nggih. Nanti tinggal saya isi begitu. Isi linknya. Oh nggih. Nggih, terkait dengan materi hari ini juga nanti saya upload di link tersebut nggih, Bapak Ibu sekalian. Oh nggih. Mas Hadi. Mas, tolong siap nih link materi dan link penugasan. Nggih, satu link saja Mas. Nanti di dalamnya itu ada 2 folder yaitu 1 materi, 1 penugasan gitu ya. Oh, Materi sama penugasan. Keduanya ngirimnya ke link. oh iya. Nggih. Nggih. Nggih, siap. Nanti Mas Hadi. Nggih. Ada lagi? Itu cukup sih dari saya Bu Iva, ada tambahan? Sepertinya Madiun udah siap ini, semangat semua nggak mau pulang itu Bu Ismia. Modalnya semangat, Bu. Lagi betul Luar betul. biasa itu Ya, memang luar butuh modal biasa. itu. Luar biasa. Sampun Bu Wahyu, Sampun keren-keren. Bu Ismi, monggo. Monggo kalau misalnya Oke, ditutup enggak berarti apa-apa Bu untuk Ismi. Zoom-nya sudah selesai nggih Bu Wahyu ini? Nggih, sampun, Oh, nggih. sampun. Matur Ini saya suwun. boleh live nggih berarti ya. Oke, matur suwun Bu Wahyu, Bu Iva, Sami-sami. dukungannya. Mbak Ulia nanti kita sewaktu-waktu DM nggih. Dicolek aja Bu Lagi. Aulianya. Nggih. Nggih, matur suwun. Nggih, terima Kita sebentar tak kasih. lanjut dengan teman-teman. Matur Nggih, suwun. terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum. sekalian. Saya izin live nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Izin wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Bapak Ibu, nggih. Ini memang seharusnya kan bisa Zoom dari tempat masing-masing. Cuman kalau dari tempat masing-masing saya juga khawatir nanti panjenengan nyambi karus dengan pasien. Makanya kita kumpulkan dan di sini kemudian kita nyun sewu kita butuh dokumentasi untuk kegiatan hari ini, nggih. Nanti setelah ini sudah boleh pulang, ini yang dagangan wis gelisah mau musran milih ketua ranting Bu. Jadi wis bolak-balik Bu aku soleh mulai, wis aku soleh mulai. Kita tinggal foto ini. Yang jelas nanti PR-nya dilanjut dan kita akan ketemu lagi di sini